Bismillah, alhamdulillah, la hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Robi Dorini Alfarisi dari kelas 11 IIK. Di sini saya akan menceritakan kejadian peristiwa Rengas Dengklok dan perumusan proklamasi, dan siapa tokoh yang sangat berperan di kejadian tersebut. Kejadian peristiwa Rengas Dengklok dan perumusan proklamasi pada tanggal 16 Agustus 1945 membuat para golongan muda dan tua mengalami ketegangan. Ketegangan ini dikarenakan perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua mengenai keputusan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tetapi terdapat pahlawan nasional yang sangat berpengaruh terhadap peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau adalah orang yang menjadi penengah perbedaan pendapat antara golongan muda dan tua. Dan juga beliaulah yang mengantarkan Soekarno dan Hatta untuk merumuskan naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Siapakah sesosok orang ini? Beliau adalah Ahmad Soebarjo. Mr. Raden Ahmad Soebarjo Djodjo Surjo lahir pada tanggal 23 Maret 1896 di Karawang. Beliau wafat pada tanggal 15 Desember 1978 di Jakarta. Riwayat pendidikan beliau ialah Universitas Leiden Belanda dan Hoger Burger School. Dia adalah tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat, dan seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Soebarjo memiliki gelar Master in the Rechten yang diperoleh di Universitas Leiden Belanda pada tahun 1933. Pada masa awal kemerdekaan, Ahmad Soebarjo menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama, dan beliau bertanggung jawab menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia agar kemerdekaan Indonesia diakui oleh dunia internasional. Ahmad Soebarjo dianggap sebagai salah satu tokoh berpengaruh, sehingga dia terpilih sebagai anggota BPUPKI yang kemudian berganti menjadi PPKI. Di sana, golongan muda berusaha meyakinkan terkait menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Ahmad Soebarjo setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Beliau pun diantar ke Rengas Dengklok untuk meyakinkan para golongan muda untuk tidak terburu-buru dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ahmad Soebarjo juga berperan membantu Soekarno-Hatta merumuskan naskah proklamasi. Dari Rengas Dengklok, rombongan bertolak ke Jakarta. Peranan Mr. Ahmad Soebarjo dalam peristiwa Rengas Dengklok adalah menengahi pendapat di kalangan pemuda dan golongan tua. Pada 16 Agustus 1945 pukul 4 pagi, golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Ketika di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta tetap pada pendiriannya yang menyebabkan ketegangan terus berlangsung. Peran dan perjuangan penting yang dilakukan oleh Ahmad Soebarjo tidak hanya memecah kebuntuan di Rengas Dengklok, tetapi juga mengantarkan para tokoh untuk merumuskan naskah proklamasi. Bahkan, Ahmad Soebarjo juga berjanji bahwa proklamasi akan disampaikan pada tanggal 17 Agustus 1945, dan jaminan dari perjanjian tersebut ialah nyawanya sendiri. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah kata maupun perbuatan baik disengaja atau tidak sengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.